Peluang para juara UFC untuk mempertahankan gelar mereka di tahun 2026. Yaps, tahun 2025 adalah tahun yang cukup unik untuk para juara UFC. Faktanya adalah tidak ada satupun juara di masing-masing divisi yang mempertahankan gelarnya di tahun ini. Hal ini karena kebanyakan para juara yang ada sekarang adalah juara baru dan sebagian lainnya berakhir mengecewakan atau sedang tidak bertanding. Merab seharusnya berkesempatan menjadi satu-satunya juara aktif yang mampu mempertahankan gelarnya. Tapi sayang, rasa terlalu ambisiusnya menyebabkannya kalah dari Petr Yan. Tom Aspinall berpeluang mempertahankan gelarnya di UFC Abu Dhabi. Tapi sayangnya, ia mengalami insiden colok mata yang mengakibatkan laganya menjadi no contest. Untuk Pantoja murni karena sial, sedangkan Ilia Topuria yang sempat menduduki ranking 1 pound per pound juga belum bisa mempertahankan gelarnya karena ada masalah keluarga. Ya walaupun ia masih aktif jualan komentar sih. Sedangkan juara di kelas lainnya adalah juara baru atau meraih kembali gelarnya yang sempat hilang. Di video ini kita akan membahas tentang siapa yang paling berpotensi untuk tetap mempertahankan gelarnya sampai akhir tahun 2026 hingga siapa yang paling berpotensi di kudeta di tahun depan. Untuk yang dibahas kali ini adalah peluang juara kelas terbang hingga kelas ringan. Untuk kelas welter hingga kelas berat akan dibahas di video terpisah. Dan lagi-lagi sebagai disclaimer, konten ini hanya untuk hiburan semata dan sebagian besar murni bersumber dari kesotoyan saya yang bodoh ini. Ini bukanlah teori seperti yang ada di channel YouTube yang membahas anime, karena menurut saya yang mereka lakukan adalah menebak atau memprediksi saja. Kalau teori seharusnya tidak sesederhana itu. Jadi jika tidak sesuai dengan pemikiran teman-teman yang lebih jenius, ya wajar saja dan mohon dimaafkan. Jadi langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah kelas flyweight atau kelas terbang. Saat ini juaranya adalah pemuda Gen Z asal Myanmar yaitu Joshua Fan. Banyak yang bilang dia mendapatkan sabuk lewat jalur hoki, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Ya memang ada benarnya, insiden yang dialami Pantoja bisa dikatakan hoki. Tapi fakta bahwa Joshua Fan mampu mendapatkan tiket title shot setelah menempuh banyak pertarungan berdarah, termasuk duel sengitnya melawan Brandon Royval, itu bukanlah keberuntungan semata. Tapi meski begitu, menurut saya Joshua Fan akan kesulitan mempertahankan gelarnya jika ia harus menghadapi Tatsuro Taira atau Manel Kape. Terutama jika sang mantan juara Pantoja kembali sembuh, maka akan sangat sulit bagi Joshua Fan untuk mempertahankan tahtanya. Jadi menurut saya, tanpa mendiskreditkan kemampuannya, tapi Joshua Fan termasuk yang berpotensi digulingkan dari posisinya. Selanjutnya adalah tahta kelas bantam yang diduduki oleh Petr Yan. Jujur saja, jika Petr Yan tampil seperti yang ia tunjukkan saat melawan Merab Dvalishvili kemarin, maka akan sangat sulit mengalahkannya. Karena praktis, di penampilan terakhirnya tersebut, titik lemahnya tampak tidak ada. Ia memiliki takedown defense level elite, mampu membanting lawan jika terdesak takedown, dan tentu saja strikingnya sangat mantap. Wacana yang berkembang adalah Merab Dvalishvili akan mendapatkan hak trilogi melawan Petr Yan. Tapi bahkan menurut Islam Makhachev, di pertandingan mereka ketiga justru Petr Yan akan merasa lebih mudah mengalahkan Merab karena sudah hafal pola Merab. Ditambah usianya yang sangat prima yaitu 32 tahun, maka akan sangat sulit mengalahkannya. Sean O'Malley bisa menjadi ancaman utama, terutama jika kembali dibantu juri. Tapi secara style, menurut saya yang bisa memberikan ancaman bagi Petr Yan secara style matchup adalah Umar Nurmuhamadov. Tapi jika Umar belum menyelesaikan PR-nya yaitu kardio, maka akan sangat sulit mengalahkan Petr Yan karena meng-KO atau mendominasi Yan di bawah akan jadi sulit. Jadi di atas kertas, Petr Yan akan cukup berpotensi untuk mempertahankan gelarnya tahun depan. Selanjutnya adalah tahta kelas bulu yang dirajai oleh Alexander Volkanovski.
Volkanovski berhasil mendapatkan tahtanya kembali setelah Ilia Topuria naik kelas dan ia mengalahkan Diego Lopez. Dan di bulan depan, Volkanovski akan kembali melawan Diego Lopez untuk pertahanan sabuknya. Well, sejujurnya, peluang Volkanovski untuk bertahan sampai akhir tahun 2026 sebagai juara menurut saya tidak besar. Don't get me wrong, saya sangat menyukai Volkanovski. Tapi mengingat usianya sudah menginjak 37 tahun dan ia sudah banyak menderita damage serangan telak, maka secara data durability-nya sudah tidak sekuat dulu. Di 3 pertandingan terakhirnya, Volk selalu KO atau knockdown, yaitu tendangan super mematikan dari Makhachev, bom pukulan dari Topuria, hingga pukulan telak dari Diego Lopez. Oke, taruhlah misalnya Volkanovski kembali mampu menang atas Lopez, tapi kemungkinan besar ia tidak akan keluar tanpa damage. Gaya bertarung Volkanovski adalah mencicil damage dari mulai jab hingga leg kick, bukan full power seperti Topuria. Apalagi Diego Lopez memiliki stamina dan dagu badak yang bisa dipastikan bahwa laga mereka akan berlangsung 5 ronde. Dan jika ia mampu menang dari Lopez dan melawan Movsar Evloev atau Laron Murphy yang sedang di masa prima mereka, maka kemungkinan Volkanovski bisa kalah. Tapi saya pribadi berharap Volkanovski tetap mampu menjadi juara dan mengakhiri karirnya sebagai sang juara karena memang saya sangat menghormati Alexander Volkanovski. Selanjutnya adalah tahta kelas ringan yang sedang dipegang oleh Ilia Topuria. Ini adalah kelas yang paling sulit diprediksi saat ini, bukan karena sulitnya memprediksi skill juara dan penantangnya, tapi sang raja di kelas ini sedang ditempa masalah dan kemungkinan tidak mampu mempertahankan kerajaan rumah tangganya. Dan untuk mengetahui apakah Topuria akan dilengsarkan atau tidak, maka kita perlu tahu dulu siapa penantangnya. Justin Gaethje dan Paddy Pimblett akan saling memperebutkan sabuk interim bulan depan nanti. Dan jika pemenangnya nanti akan melawan Topuria di tengah tahun, maka saya bisa bilang peluang Topuria untuk mempertahankan tahtanya sangat besar. Tetapi, jika Justin atau Paddy terkena cedera dan harus pull out, maka Arman Tsarukyan akan siap mengisi posisinya karena ia sendiri sudah mengatakan siap menjadi fighter backup. Dan saya berani bilang, baik Justin atau Paddy memang bukanlah tandingan Arman saat ini. Dan jika Topuria akhirnya akan berhadapan dengan Arman Tsarukyan, maka peluang Topuria untuk mempertahankan sabuk adalah 50%. Ya itu pun kalau nggak kabur sih, karena kesibukan Topuria selain mengurus masalah rumah tangga adalah menjauhi Arman sambil membulinya dari jarak jauh. Atau bahkan ada kemungkinan bahwa Topuria akan melepaskan sabuknya jika dipaksa melawan Arman. Sampai saat ini, saya masih percaya Topuria tidak takut pada Arman secara personal. Tapi, jika ia sampai akhir tahun depan belum juga melawan Arman, maka saya akan berani bilang bahwa Topuria bukan hanya menghindari Arman, tapi juga takut pada Arman secara personal. Ya ini kalau terjadi, jujur sangat mengecewakan sih. Itu tadi adalah peluang para juara dari kelas terbang hingga kelas ringan dalam mempertahankan sabuk mereka tahun depan. Untuk kelas berikutnya kita bahas di video selanjutnya. Jadi bagaimana menurut kalian?